Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah senantiasa memberikan kita rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa bertemu lagi dalam kajian online mingguan bersama Ummahatul Jannati. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan pada junjungan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Perkenalkan, nama saya Dian Mareta. Saya sebagai host dalam kajian mingguan Ummahatul Jannati pada hari ini. Kajian minggu ini akan diawali dengan pembacaan tilawati Al-Quran oleh Ustazah Hasunah dan akan dilanjutkan dengan pemaparan materi tahsin. Kepada Ustazah Hasunah, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Rabbi syarah li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang saya cintai bunda-bunda Ummahatul Jannati, apa kabar semuanya? Semoga semua ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dalam keadaan sehat walafiat sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas kita sebagaimana biasa. Kita bersyukur kepada Allah dengan izinnya kembali kajian Ummahatul Jannati kita laksanakan. Mudah-mudahan membawa manfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sholawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada seorang hamba pilihan, yaitu baginda Nabi besar kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bunda-bunda solehah Ummahatul Jannati yang dirahmati Allah, mari sama-sama kita lanjutkan bacaan Al-Quran kita di surah Al-Baqarah ayat 87. Buka Al-Qurannya, kita baca, kita simak bersama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad atayna Musal kitaba wa qaffayna min ba'dihi birrusul wa atayna Isa ibna Maryam al-bayyinati wa ayyadnahu biruhil qudus afakullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum istakbartum fafariqan kadzabtum wa fariqan taqtulun wa qalu qulubuna ghulf bal la'anahumullahu bikufrihim faqalilan ma yu'minun. Walamma ja'ahum kitabun min 'indillahi musaddiqun lima ma'ahum wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bih
fala'natullahi 'alal kafirin. Bi'sa mashtaraw bihi anfusahum ay yakfuru bima anzalallah baghyan yunazzilallahu min fadlih ala man yasha'u min ibadihi faba'u bighadabin ala ghadab walil kafirina 'adzabun muhin. Wa idza qila lahum aminu bima anzalallahu qalu nu'minu bima unzila alaina wa yakfuruna bima wara'ahu wa huwal haqqu musaddiqan lima ma'ahum. Qul falima taqtuluna anbiya Allahi min qablu in kuntum mu'minin. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan sungguh kami telah memberikan kitab Taurat kepada Musa, dan kami susulkan setelahnya dengan rasul-rasul, dan kami telah memberikan kepada Isa putra Maryam bukti-bukti kebenaran, serta kami memperkuat dia dengan Rohul Kudus Jibril. Mengapa setiap rasul yang datang kepadamu membawa sesuatu pelajaran yang tidak kamu inginkan? Kamu menyombongkan diri, lalu sebagian kamu dustakan, dan sebagian kamu bunuh. Dan mereka berkata, hati kami tertutup. Tidak, Allah telah melaknat mereka itu karena keingkaran mereka, tetapi sedikit sekali mereka yang beriman. Dan setelah sampai kepada mereka kitab Al-Quran dari Allah yang membenarkan apa yang ada pada mereka, sedangkan sebelumnya mereka memohon kemenangan atas orang-orang kafir, ternyata setelah sampai kepada mereka apa yang telah mereka ketahui itu, mereka mengingkarinya. Maka laknat Allah bagi orang-orang yang ingkar. Sangatlah buruk perbuatan mereka menjual dirinya dengan mengingkari apa yang diturunkan Allah, karena dengki bahwa Allah menurunkan karunia-Nya kepada siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Karena itulah mereka menanggung kemurkaan demi kemurkaan, dan kepada orang-orang kafir ditimpakan azab yang menghinakan. Dan apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah kepada apa yang diturunkan Allah Al-Quran, mereka menjawab, kami beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami, dan mereka ingkar kepada apa yang setelahnya, padahal Al-Quran itu adalah yang hak, yang membenarkan apa yang ada pada mereka. Katakanlah Muhammad, mengapa kamu dahulu membunuh nabi-nabi Allah?
jika kamu orang-orang yang beriman. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ya Bunda, kita baca hukum tajwidnya dari Qul falima. Qul falima taqtuluna, taqtulu di situ hukumnya qalqalah sugro, taqtulu mad tabi'i, anbiya, anbiya nun sukun ketemu ba iklab, anbiya di situ hukumnya mad wajib muttasil, anbiya Allahi lafaz Allah lafaz jalalah, min qablu nun sukun ketemu qaf di situ hukumnya ikhfa, qablu di situ hukumnya qalqalah sugro, in kuntum nun sukun ketemu kaf ikhfa, nun sukun ketemu ta ikhfa, mim in kuntum mu'minin di situ mim ketemu mim, di in kuntum mu'minin mim ketemu mim, hukumnya idgham mimi atau misli atau mutamatsilain, mu'minin mad arid lisukun. Allahumma arhamna bil Qur'an. Bunda-bunda solehah ummahatul jannati, kita lanjutkan kajian kita, pelajaran kita di pembahasan ilmu tajwid, yaitu kita lanjutkan dengan kita masih membicarakan Mas ad-darsu tsani fi ahkamil mimis sakinah. Fi ahkamil mimis sakinah yaitu hukum mim sukun atau mim yang berbaris mati. Sebelum ini kita sudah membahas ikhfa syafawi, dan yang kedua kita masuk yaitu idgham mutamatsilain. Bismillahirrahmanirrahim. Idghamul mutamatsilaini, idgham mutamatsilain. Idgham artinya memasukkan, mutamatsilain artinya bersamaan pada makhraj dan sifat. Hurufnya berjumlah 1, yaitu mim tersebut dalam nazam. Wasani idghamu bimithliha ata wasami idghaman saghiran ya fata. Dan yang kedua pada hukum mim mati yaitu idgham mutamatsilain, dan sebutlah dengan idgham shaghir. Jadi pembahasan kita hari ini masuk pada hukum mim sakinah yaitu idgham mutamatsilain. Karena hukum mim mati ada 3. Yang pertama kita udah bahas ikhfa syafawi. Yang kedua idgham mutamatsilain. Idgham itu artinya memasukkan. Jadi kalau kita baca saat kita berjumpa dengan huruf mim bertemu dengan mim yang pertama mati, yang kedua hidup ya, atau berbaris, maka kita di situ hukumnya adalah idgham mutamatsilain. Ada juga yang mengatakan idgham mimi, boleh juga dibilang idgham misli. Jadi ada beberapa nama untuk idgham mutamatsilain. Pengertiannya, apabila mim mati berhadapan pada huruf mim yang berbaris fathah, kasroh, dan domah disebut idgham mutamatsilain. Jadi mau berhadapannya mim sukun itu barisnya fathah atau kasroh atau domah itu barisnya seperti itu. Jadi mimnya berhadapan dengan mim yang berbaris fathah, mau berbaris domah dan berbaris kasroh, itu disebut idgham mutamatsilain. Huruf pertama mati dan yang kedua berbaris, oleh karenanya disebut idgham shaghir. Dalam hal membunyikannya dengan dengung atau sengau terdengar panjang 2 harokat. Jadi kita memanjangkannya dalam kita membaca hukum idgham mutamatsilain yaitu dengan ditahan 2 harokat. Kalau kita nggak tahan 2 harokat, nggak menjadi hukum idgham mutamatsilain. Jadi selalu harus diingat cara membaca hukum mim
di sini mim ketemu mim atau idgham mutamattsilain harus ditahan 1 alif 2 harokat. Contoh, walakum ma fil ard. Di situ mim sukun ketemu mim baris fathah. Walakum ma fil ard. Yang kedua, lahum masyaufi. Nggak boleh kita baca lahum masyaufi, tapi harus ditahan dulu. Lahum masyaufi. Contoh yang ketiga, masalam lahum masala. Lahum masala. Nggak boleh kita baca lahum masala, tapi harus ditahan dulu sekira-kira 1 alif 2 harokat. Kemudian contoh yang berikutnya, alaikum min khair. Alaikum min khair. Nggak boleh kita baca alaikum min khair. Jadi harus ditahan sekira-kira 1 alif 2 harokat. Kalau kita nggak tahan, kita tidak dapati di sana hukum idgham mutamattsilain. Saya kira untuk hari ini pembahasan kita di hukum mim sakinah, yaitu pada hukum idgham mutamattsilain, kita cukupkan. Bila ada kurangan mohon maaf. Mudah-mudahan dari hari ke hari kita bisa memperbaiki bacaan kita sehingga bacaan kita semakin menuju kepada arah yang dalam membacanya memenuhi syarat kaidah hukum tajwid. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikianlah kajian minggu ini telah kita simak bersama-sama. Terima kasih kepada Ustazah Hasuna atas pemaparan ilmu tahsinnya. Semoga dengan ilmu yang semakin banyak kita dapatkan dari Ustazah Hasuna dapat memperbaiki bacaan Al-Quran kita semakin baik tiap harinya. Ummahat dan Ukhtifillah, jangan lupa untuk like, follow, komen, dan subscribe sosial media kami di Facebook, Instagram, dan YouTube. Demikianlah kajian, kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.